Sahabat Blogger, seperti yang Lydia bilang sebelumnya bahwa untuk menekan penularan virus corona atau COVID-19 yang ada di Banyuwangi, ini Satgas COVID-19 di Banyuwangi mengeluarkan sejumlah kebijakan selama masa libur tahun baru 2021 ya. Dari pembatasan jam operasional kafe, restoran, kemudian juga destinasi wisata ditutup, sampai juga akan membubarkan kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Dan seperti yang Lydia informasikan sebelumnya juga, bahwa hari ini kita bakal ngobrol, dan Lydia sapa dulu untuk rekan saya yang akan menemani hari ini. Mami, selamat pagi. Halo, selamat pagi, Lid. Mami, aku semalam itu panik banget loh. Kenapa? Aku tuh harus pergi beli pampers, beli susu, itu tak banyak-banyak no sama aku. Karena ini ya, takut karena nanti kalau udah penutupan yang sekian lama, berarti kemungkinan untuk bisa berbelanja itu kan nggak ada gimana gitu ya. Iya, panik aku ini, Mami. Tapi sebenarnya don't be panic deh. Kan masih ada juga toko-toko lain yang juga memenuhi apa istilahnya masih buka dan menjual beberapa kebutuhan. Oh, masih ada yang buka. Iya. Oh, tak kira ditutup daripada semua. kita ini tanya-tanya ya nggak jelas dan sebagainya. Ini kebetulan kita langsung ketemu dengan jubir. Juru bicara. Jubir dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Banyuwangi. Ya, untuk saat ini beliau itu yang paling banyak muncul wajahnya di media sosial, di kemudian di pemberitaan, makanya kita undang juga di radio supaya kita tuh jangan cuman sekedar bertanya terus bersangka ini jangan-jangan lagi enak-enaknya kita mau liburan kok tiba-tiba ada putusan-putusan kayak gini gitu kan, berarti kan tercancel semua schedule yang sudah kita rancang selama setahun. Ini pasti gara-gara Dokter Rio ini. Oh enggak. Ada apa sih kok sampai ada satu keputusan yang sedemikian rupa. Dan kemudian kita ini juga harus tahu sebenarnya sejauh mana sih kondisi tentang COVID itu sendiri di Banyuwangi gitu kan. Oke, saya langsung aja sapa beliau, Dokter Rio. Assalamualaikum, Dokter. Waalaikumsalam, Mbak Mami, Mbak Lydia. Sehat, Dok? Alhamdulillah masih sehat. Ya harus sehat dong. Ini kan otomatis menjadi garda depan dari seluruh penanganan tentang COVID-19. Bayangin 1 tahun ya, nggak terasa ya Dok ya, berkecimpung dari awal Maret sampai saat ini. Nah Dok, sebelum kita bicara tentang apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah dan insya Allah mulai diberlakukan pada besok, mungkin ada gambaran sih untuk masyarakat Banyuwangi saat ini, kondisi Kabupaten Banyuwangi itu seperti apa sih yang hubungannya dengan COVID-19 ini? Ya, terima kasih. Jadi memang perlu kami informasikan bahwa tambahan atau temuan kasus harian di Banyuwangi ini masih relatif tinggi. Setiap hari kita temukan banyak sekali kasus-kasus baru, konfirmasi baru, demikian juga kasus-kasus kematian terus terjadi di Banyuwangi. Meskipun memang kondisi seperti ini terjadi juga secara global, secara nasional, dan bahkan internasional ya. Global itu internasional. Global. Bener. Maksudnya biar panjang kalimatnya. Gitu ya. Dan di Banyuwangi pun juga terjadi. Ya. Bahkan secara global dan nasional dalam hari-hari terakhir ini terjadi rekor-rekor temuan kasus yang terbanyak loh ya. Kalau mutasi itu kita bicara di lain ya. Tapi penting juga karena wacana atau bukan wacana ya, isu tentang mutasi, itu akibat-akibat daripada itu harus juga menjadi kewaspadaan, tambahan kewaspadaan bagi kita semua. Nah kalau ngomong soal angka yang dimaksud dengan tinggi itu sampai berapa sih Dok di Banyuwangi begitu Dok? Hari-hari terakhir ini kita mencatat rekor loh ya. Nggak ampah kalau orang Banyuwangi bilang. Iya. Jadi saya ulangi, hari-hari terakhir ini kita mencatat rekor temuan harian. Pernah kita mencatat sehari ada 81 kasus. Masya Allah. Yang tertinggi. Di luar klaster yang dulu ya. Oh Masya Allah. Jadi itu kalau boleh tahu wilayah-wilayah itu merata atau pada kantong tertentu yang
banyak begitu misalnya, ataukah di kota, ataukah merata di seluruh hampir kecamatan kabupaten Banyuwangi? Sebaran kasus COVID-19 di Kabupaten Banyuwangi sudah terjadi secara masif. Jadi penularan ini sudah terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi. Dan itu memang gambaran dari daerah dengan transmisi lokal. Artinya penularan bisa terjadi antar warga, sesama warga di seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi. Oke dokter, nah apakah jumlah yang sekian itu melonjaknya terus-menerus mengindikasikan bahwa wong Banyuwangi ini saya tambeng gitu loh maksudnya, masih apa ya, nganggep enteng gitu atau gimana, atau mereka udah nggak patuh seperti itu dok? Baik, jadi sebenarnya ya Satgas ini kan sudah berupaya, mulai dari awal pandemi dulu. Kita melakukan bersama-sama dengan seluruh komponen di seluruh Banyuwangi, ya, ini melakukan upaya-upaya dalam aspek pencegahan, terutama waktu itu kan ya, siaran keliling, sosialisasi tentang pemahaman COVID-19, penyemprotan desinfektan juga kita lakukan terus-menerus. Sampai dengan hari ini pun upaya tersebut tidak pernah berhenti, bahkan eskalasinya meningkat. Ya, dalam beberapa hari terakhir. Termasuk ada tambahan kegiatan juga dalam aspek pencegahan ini, yaitu operasi justisi. Ya. Jadi operasi justisi itu dikerjakan di level kabupaten oleh Satpol PP, di backup oleh TNI Polri, itu setiap hari menyasar banyak sekali tempat-tempat publik terutama ya. Demikian juga yang dilakukan oleh Satgas Kecamatan. Di seluruh kecamatan itu mereka melakukan operasi justisi juga di wilayahnya, di backup oleh TNI Polri juga. Nah, sebetulnya upaya tadi itu kita anggap sudah sudah luar biasa sih ya, bergeraknya terus. Karena eskalasinya terus naik. Tapi ternyata faktanya apa? Kalau udah nggak ada petugasnya, masyarakatnya lagi jadi gitu. Faktanya masih banyak sekali kita lihat warga yang abai, ya. Mereka tidak memakai masker, berkerumun. Mungkin mereka pakai masker, tapi makainya di bawah hidung atau di bawah dagu, ya. Yang itu sama sekali tidak memberikan perlindungan buat mereka. Ya. Nah, kemudian pertanyaannya, lah terus apa? Kenapa ini kok bisa terjadi? Sementara aspek pencegahan dilakukan terus, operasi justisi dilakukan setiap hari, tapi kenyataannya, faktanya masyarakat masih banyak yang abai. Banyak analisa terhadap ini, Mbak Mami ya. Salah satunya adalah mungkin aja sanksi dalam operasi justisi itu dirasa terlalu ringan, ya. Cuman 35.000 ya. Bisa kita lihat, kami bisa melihat laporan dari Satpol PP, dari Satgas Kecamatan di seluruh wilayah Banyuwangi. Berikut foto-fotonya, kita ikuti setiap hari ya. Dan mereka sanksi itu ternyata dikenakan berupa push up bagi mereka yang tidak pakai masker, berkerumun, push up atau menyapu jalan, atau menyanyi, atau melafalkan Pancasila, seperti itu ya. Dan mereka ternyata melakukan dengan santai, riang gembira, ketawa-ketawa. Ya. Artinya besar kemungkinan sanksi itu tidak memberikan efek jerah. Ya. Dan ini yang menjadi pemikiran kita di Satgas untuk perbaikan atau evaluasi ke depan, bagaimana bentuk sanksi yang bisa membuat efek jerah. Nah itu sebenarnya kan berarti masyarakat sendiri, panjenengan sendiri sih, ketika sampai ibarat ada, bisa dibilang ini greget ya gitu, sampai akhirnya level sanksi itu harus dinaikkan. Itu karena memang kebiasaan dari masyarakat itu sendiri gitu ya, bukan sesuatu yang ujuk-ujuk, apalagi ini dilakukannya memang menjelang libur akhir tahun yang notabene mungkin memang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Karena kita berasumsi ya, ini kalau kita bicara soal kita berasumsi bahwa justru nanti kita itu enak kan, udah selesai tuh 1 tahun, semua orang merencanakan bahwa semuanya akan baik-baik saja di penghujung tahun. Tapi ternyata justru malah sebaliknya, angka itu jadi semakin meningkat. Warna Banyuwangi juga sempat merah kembali, walaupun sekarang juga sudah mulai oranye kembali. Nah,
Nanti kita akan bicara tentang apa yang menjadi putusan yang kemarin juga sudah tanda tangani dan sudah siap diberlakukan. Ini sudah bergabung dengan kita, bergabung dengan kita Bapak Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, Pak Bram. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Mami. Aduh, sibuk juga ya. Ya lumayan ini. Sama Aryo nih kejar-kejaran tadi. Nah ini orang pada mau liburan tapi ternyata nggak bisa liburan. Nah ini gimana nih Pak? Iya, jadi kan ini kan kita melihatnya kan kasus per kasus. Beberapa bulan yang lalu Satgas Covid ini kan rapat hampir tiap minggu kita evaluasi Pak Aryo ya. Tiap minggu kita evaluasi bagaimana perkembangan kenaikan dan keturunan ya, karena warnanya ini kan berubah terus, kenaikan dan keturunan, dan tentu ini aspeknya banyak Mbak, apakah mungkin satu sisi dari masyarakat kita yang kurang disiplin, atau yang kedua memang kita kehadiran juga banyak orang dari luar untuk masuk ke Banyuwangi. Ini juga sedang kita, jadi makanya Pak Aryo memetakan juga di sana apakah kasus aktifnya itu karena apa? Karena misalnya klaster keluarga dicari lagi, kenapa? Oh ternyata ada pergerakan orang yang di rumah udah bagus, ternyata anaknya ponakannya mungkin sering keluar, tahu-tahu masuk, yang ini menjadi munculnya penyakit baru di tempat klaster itu. Jadi beberapa sudah dipetakan. Nah akhirnya kita mengambil keputusan kemarin, minggu lalu kita belum mengambil keputusan apapun, tetapi karena gejala ini meningkat dan jujur aja bahwa banyak kota di Jawa Timur, bahkan tetangga-tetangga kita sudah menerapkan konsep yang tertutup, artinya tertutup dalam masa tahun baru yang kita tahu bahwa itu terjadi euforia gitu loh ya. Euforia biasanya pergantian tahun tuh jadi apa ya, kemana-mana itu kayak dianggap pesta gitu kan, di restoran, di hotel semua mengadakan Happy New Year, nah itu yang kita waspadai akan menjadi lonjakan baru. Sehingga Satgas ini sebetulnya mengantisipasi itu, melihat pergerakan Covid yang hampir menuju tahun baru itu kok ada peningkatan. Nah, ini kan akhirnya ada solusi, ada masukan dari berbagai pihak, aparat kepolisian, teman-teman dari aparat TNI Polri, baru mendiskusikan dengan semuanya, baru akhirnya muncullah kebijakan baru itu. Jadi melihat sesuatu dari sana. Apakah nanti nggak berbanding terbalik gitu dengan upaya Banyuwangi yang memang lagi kepengen juga gitu untuk menjadikan potensi wisata sebagai salah satu pendukung ekonomi di Banyuwangi ya Pak ya? Iya, memang kan satu sisi Pak Bupati dan teman-teman forum pimpinan daerah itu kan sudah mengikrarkan bahwa ekonomi harus tetap jalan. Betul. Tetapi kita juga harus penegakan protokol kesehatan juga harus jalan, dua-duanya harus jalan. Tetapi ini kan faktornya berbeda. Pada saat kita melihat faktor yang lain, nanti tanda kutip akan terjadi lonjakan yang luar biasa, dan kita tahu bahwa tenaga-tenaga kesehatan kita yang di rumah sakit Mbak juga banyak yang berjatuhan. Pak Aryo belum ada gantinya, tetapi jumlah pasien akan terus meningkat, dan ini yang harus kita antisipasi. Jadi kepentingan rapat kemarin mengambil keputusan adalah sejujurnya adalah kepentingan kemanusiaan dan kepentingan ekonomi. Itu dua hal yang betul-betul didiskusikan betul-betul tajam, sehingga pilihannya adalah ya kita memilih kemanusiaan dan kepentingan orang banyak yang kita selamatkan dalam hal ini. Jadi bisa dibayangkan pasti itu tarik ulurnya sangat luar biasa. 2 hari Mbak, itu rapatnya tim Satgas 2 hari itu nggak selesai. Iya benar, karena ini benar-benar dua-duanya sesuatu yang sangat penting begitu ya. Dan ini adalah hal yang paling ditunggu bagi para pelaku usaha. Mereka mungkin bisa mengambil dalam tanda kutip dalam setahun ini agak kosong, dan kemudian di ujung tahun inilah mereka mungkin bisa mengambil momen panen raya gitu ya. Panen rayanya dia gitu ya. Beberapa waktu yang lalu masih ingat bagaimana Pak Kepala Dinas dengan penuh semangatnya bahwa nanti di ujung tahun kita akan mengkondisikan gitu ya. Betul. Seperti itu. Tapi memang dari waktu ke waktu kita tidak tahu pergerakannya seperti apa sampai seperti sekarang ini. Pak Dokter Rio, jadi gini, mungkin masyarakat itu harus lebih ditebalkan lagi gitu, bukan maksudnya ngeden-ngedeni gitu ya, tapi memang realita ini harus disampaikan dulu agar, karena kadang-kadang sebuah keputusan itu di situasi zaman sekarang itu suka banget digoreng-goreng gitu. Suka banget dihubungkan sama ini itu, apalagi ini baru saja pelaksanaan pemilu kada yang ada di Kabupaten Banyuwangi gitu ya. Mungkin bisa disampaikan lebih detail lagi, lebih real lagi bahwa
situasi yang ada di Banyuwangi, walaupun warna ini sudah orange, tapi sebenarnya realnya itu seperti apa? Masyarakat juga harus tetap seperti apa? Dan misalnya begini, katakanlah rumah sakit mungkin banyak yang sudah begitu banyak pasien yang ada di sana, mungkin tidak menampung dan sebagainya seperti itu, dokter. Ya, ini tadi di awal sudah ada gambaran sekilas ya. Jadi memang benar bahwa sebenarnya sejak minggu ini ya, kita sudah keluar dari zona merah. Ini harus kita sampaikan ya. Kita sudah keluar dari zona merah Sejak minggu ini. Ya. masuk oke. di zona orange. Oke. Ya. Tetapi Ini perlu kita sampaikan dan ini pun juga harus kita yakini sebagai hasil kerja keras seluruh komponen yang ada di Banyuwangi. Mulai dari Satgas Kabupaten, Satgas Kecamatan, dan komponen-komponen lain sebagai pendukung. TNI Polri ini backupnya luar biasa. Begitu juga komponen-komponen yang lain. Seluruhnya bekerja sama, bekerja keras, melakukan upaya-upaya pencegahan, dan kemudian di data tabulasi bisa kita lihat bahwa meskipun tadi kami sampaikan angka temuan harian ini relatif tinggi, tapi sebenarnya sudah ada sedikit penurunan ya, dibanding minggu-minggu sebelumnya. Sebelumnya. Nah, Jadi ya, menurun. puncaknya itu sebenarnya pada Desember kapan tuh Pak? Boleh dikatakan ketika, mohon maaf nih, hampir setiap hari kita tuh kadang di WA group itu ada, ya katakanlah pesohor nih, kita bilang budayawan, dalam seminggu ini juga beritanya seperti itu, dan itu terus menerus. Apakah itu bisa dikatakan pada saat itu puncak-puncaknya sehingga Ya. warnanya masih merah begitu? Betul, jadi akhir November Akhir November sampai pertengahan pertengahan Desember itu adalah tinggi-tingginya tinggi-tingginya, kasusnya. Masya Allah. Oke. Tapi sekali lagi alhamdulillah masuki hari-hari ini Hari-hari ada ini penurunan sih, ada penurunan. meskipun masih relatif tinggi. Nah, begitu. Meskipun masih relatif tinggi. Nah, kondisi inilah yang harus kita support bersama. Seluruh warga masyarakat harus bersama-sama untuk menjaga dan meningkatkan kewaspadaan ini supaya Banyuwangi segera terbebas dari zona orange dan kemudian masuk ke zona Masuk ke kuning zona ya. kuning. Karena zonasi warna ini mengandung implikasi yang banyak sekali ya. Dunia pendidikan, Oke, bisa dunia ekonomi ya. jalan. Semuanya bergantung pada zonasi warna. Marilah seluruh warga Banyuwangi ini kita bisa jika bersama-sama. Satgas tidak akan mampu melakukan ini sendirian. Bahkan meskipun di backup oleh TNI Polri, jika tidak didukung oleh seluruh masyarakat, warga kesadaran masyarakat. Oke. Sekali lagi intinya adalah kewaspadaan tinggi yang harus ditingkatkan. Oke. Protokol kesehatan dengan 3M Iya. itu mutlak dilakukan. Mutlak Karena hanya itulah cara satu-satunya sekarang ini untuk mencegah penularan dan penyebaran COVID-19 sambil menunggu hadirnya vaksin. Oke. Ya. Nah, ini mungkin kita akan mengerucut berbicara ya tentang apa yang menjadi keputusan dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang kita sampaikan ada 9 poin ya yang harus dilaksanakan oleh masyarakat mulai besok tanggal 31. Nah, mungkin kita apa istilahnya boleh dikata mitili satu-satu ya. Karena ini ada Dokter Rio, ada kemudian juga karena dua sektor diantaranya yang bicara soal kesehatan, kemanusiaan, ekonomi dan juga pariwisata yang tertuang dalam poin kebijakan atau sesuatu yang memang harus dilaksanakan oleh masyarakat. Lalu mereka kira-kira harus berbuat apa, menjalankan seperti apa, sanksinya juga akan seperti apa. Nanti kita akan bahas lebih dalam setelah iklan layanan masyarakat berikut. Ya, mungkin ada juga pertanyaan dari Anda, sahabat Blomongan. Anda boleh ikut bertanya bersama kami. Silakan Anda kirimkan pesan via WhatsApp di 081137868881. Sebentar lagi kita akan kembali. 88,1 Blomongan FM Interaktif Inspiratif. Jalan Melati 08, telepon 0333 417 027. Fanpage Radio Blomongan FM, Twitter @blomongan881fm, live streaming blomonganfm.com. Pak Jako, cukur rambut udah buka nih? Ya sudah dong. Memangnya saya ini lagi ngapain, Mas? Masnya mau cukur, Iya, Pak. tapi nunggu sih yo. Oke, Pak. Jangan langsung masuk begitu, Mas. Cuci tangan dulu pakai sabun. Kemudian bilas dengan air bersih mengalir. Lalu keringkan dengan tisu. Tuh, sudah saya siapkan di situ tuh. Pakai acara cuci tangan segala sih, Pak. Kayak mau makan aja. Loh, ya bukan begitu toh, Mas. Yang namanya adaptasi kebiasaan baru, ya memang harus dibiasakan dari sekarang. Iya deh, iya. Tunggu dulu.
Maskernya mana? Ada nih di kantong. Mbok ya dipakai toh maskernya. Semua pelanggan di sini juga pakai masker. Nih bapak ini nih. Tuh si mas yang lagi nunggu giliran juga pakai masker. Iya deh Pak. Kandani kok ngeyel. Mas, geseran dong duduknya. Jangan duduk di kursi yang bertanda silang. Kita kan tetap harus jaga jarak juga untuk adaptasi kebiasaan baru. Aduh, ribet banget sih. Nggak ribet kok mas. Intinya kita harus jaga kebersihan dengan CTPS. Waspada dengan selalu menggunakan masker dan tetap jaga jarak. Tinggal membiasakan diri adaptasi kebiasaan baru saja. Tak kenal maka tak kebal. Vaksinasi, cara aman melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Ada berbagai jenis vaksin, dan proses pengembangan vaksin diawasi dengan ketat melalui tahapan uji praklinis dan klinis secara lengkap, sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan efektif. Setelah vaksin masuk ke dalam tubuh dapat membentuk sel memori untuk mengenali virus, dan menghasilkan antibodi untuk melawan virus. Selain itu, tubuh dapat mengingat dan melawan jika terpapar virus yang sama. Vaksinasi tak hanya lindungi diri sendiri, tapi juga bisa cegah penyebaran dan penularan virus jika mayoritas masyarakat sudah divaksinasi. Sehingga dapat melindungi mereka yang belum bisa divaksinasi, seperti bayi, anak-anak, lansia, atau orang dengan penyakit tertentu. Pandemi bisa berakhir jika rantai penularan bisa diputus dengan melakukan vaksinasi dan protokol kesehatan. Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri. Sudah siapkah Anda untuk memasuki era new normal? Agar aktivitas Anda produktif namun tetap terlindungi dari virus corona, inilah perlengkapan yang perlu Anda persiapkan. Jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Dan jangan lupa juga untuk selalu membawa hand sanitizer. Sediakan juga dalam tas perjalanan Anda, tisu kering ataupun tisu basah. Tak lupa bawa peralatan makan sendiri jika Anda bekerja. Bawa juga perlengkapan ibadah pribadi. Gunakan helm pribadi saat Anda menggunakan jasa ojek online. Selain perlengkapan tadi, Anda juga bisa menerapkan beberapa perilaku seperti jaga jarak 1-2 meter, tidak berjabat tangan, dan mandi ganti baju sebelum kontak dengan keluarga. Mari kita tetap produktif dengan kebiasaan baru agar kita nyaman dan aman dari paparan COVID-19. Dan ingatkan diri sendiri serta orang sekitar untuk selalu membawa starter kit. Pesan ini disampaikan oleh Rombongan Radio. Best music. Love your radio, love your music. This is the best thing on your radio. 88.1 FM. Ya, baik. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di 88,1 Blomongan FM Interaktif Inspiratif. Dan Lydia bersama rekan saya Mami masih ngobrol bersama Dr. Rio dan juga Pak Bram ya. Iya, dan obrolan ini kita juga akan
memungkinkan untuk kena yang ulang dan kemudian akan berulang-ulang kita sampaikan karena apa yang disampaikan oleh juru bicara dari gugus tugas COVID-19 Kabupaten Banyuwangi ini juga banyak diantaranya yang memang memberikan pesan-pesan ya untuk kita semuanya agar tetap waspada. Bagaimanapun tindakan preventif itu akan jauh lebih aman begitu karena kalau sudah sampai pada udah terkena gitu. Itu kadang-kadang juga ya wallahu alam ya. Ada yang memang bisa melewati itu semua tapi ada juga banyak diantaranya yang akhirnya juga tidak mampu melawannya. Nah ini sekali lagi mungkin kita bisa bicaranya lebih ditebalkan lagi bahwa keputusan ini bukanlah sesuatu yang tidak memikirkan aspek-aspek yang lain begitu ya karena ini memang sungguh sebuah keputusan yang di ujung tahun yang mungkin sedikit istilahnya perlu untuk satu keberanian yang besar begitu karena kita akan berhadapan dengan banyak banget kepentingan masyarakat yang lagi pengen liburan, pengen dapat keuntungan dari liburan itu sendiri ya dan sebagainya tapi maka ini kan Dokter Rio juga seorang dokter gitu kan ya istilahnya juga berkecimpung juga dengan mungkin pasien juga melihat secara langsung beliau juga kepala dinas kesehatan yang pasti punya data-data yang sedemikian akurat tentang perkembangan dari kasus per kasus gitu. Tadi dikatakan oleh Dokter Rio boleh dikata puncaknya itu adalah akhir November menuju Desember sampai pertengahan Desember. Walaupun ini sudah berganti warna, tapi sebenarnya mempertahankan warna ini pun juga bukan persoalan yang mudah loh gitu ya. Kita pernah warna kuning, tapi tiba-tiba menjadi merah begitu kan. Dan kemudian merahnya juga cukup lama. Kemudian kalaupun bergeser ke orange ya ini bukan kemudian menjadi leha-leha. Nah dok mungkin bisa cerita deh dok. Mami agak cerewet sama tanya itu ya karena kita menyadari kadang di lingkungan di ruang-ruang publik orang itu masih sangat enteng bahkan kalau misalnya kita minta tolong angkat dong bu maskernya bu dan sebagainya. Alah tak ada corona mas. Ya. Gimana dokter? Ya jadi benar sekali. Mungkin sebelumnya saya ingin memberikan gambaran tentang khususnya yang ada di Banyuwangi. Perlu diketahui oleh seluruh warga Banyuwangi bahwa kalau kita ambil dari satu data kematian akibat COVID di Kabupaten Banyuwangi dan angka kematian di Banyuwangi itu termasuk yang tinggi di antara kabupaten kota lain di Jawa Timur ya. Nah, kalau kita lihat data kematian ternyata memang 83% kematian itu adalah orang-orang dengan usia 50 tahun ke atas ya. Itu fakta pertama. Fakta kedua, mereka yang meninggal itu adalah orang-orang dengan penyakit komorbid. Penyakit komorbid itu penyakit penyerta seperti hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, ginjal dan lain-lain itu ya. Tapi saya ingin memberikan satu informasi baru ya bahwa jika beberapa bulan yang lalu dari data kematian tersebut 14% diantaranya itu adalah orang-orang yang tanpa komorbid. Jadi ada ternyata. Ya, sebagian besar adalah orang dengan penyakit komorbid yang meninggal ya. Yang tanpa komorbid hanya 14%. Tapi akhir Desember ini setelah kita analisa lagi terjadi perubahan angka ini, data ini. Ternyata mereka yang meninggal akibat COVID yang tanpa komorbid itu angkanya meningkat dan peningkatannya ini cukup signifikan dari 14% di bulan Oktober di bulan Desember akhir Desember ini menjadi 43%. Mereka yang meninggal adalah orang-orang tanpa komorbid. Artinya adalah COVID-19 ini sudah tidak pandang bulu lagi. Tidak pilih-pilih. Tidak pilih-pilih orang yang hipertensi, yang diabetes, orang sehat pun kena dan meninggal. Itu fakta ya. Kemudian fakta kedua adalah bahwa dari data-data yang kita kumpulkan di rumah sakit, laporan-laporan yang masuk ke rumah sakit tentang penanganan pasien-pasien COVID-19, ya ini terjadi juga beberapa fenomena ya, perubahan. Kalau dulu beberapa obat ini yang dianggap sebagai obat
yang paling bagus, paling mutakhir untuk penanganan COVID sebut saja Actemra ya. Actemra injeksi ini susah didapatkan, tapi dunia medis meyakini ini adalah obat yang paling mutakhir. Iya. Nah, fakta yang terjadi di Banyuwangi ini ternyata beberapa kasus yang mengakibatkan kematian ini mereka sudah mendapatkan injeksi Actemra ya. Ternyata lewat juga tidak. Demikian juga tindakan lain yaitu pemberian plasma konvalesen. Iya, benar. Itu juga katanya juga. Ini kan sekarang masih jadi obat dewa ya, katakannya. Orang yang diberikan plasma konvalesen ini akan segera bisa menyembuhkan mereka. Tapi di Banyuwangi kita melihat ada data bahwa beberapa kasus kematian, bahkan yang terkena orang yang tanpa komorbid pun juga sudah mendapatkan Actemra, mendapatkan plasma konvalesen juga lewat. Masya Allah. Bukan 1-2 kasus loh ini ya, beberapa kasus. Nah, ini yang harus menjadi keprihatinan kita bersama. Jika obat-obatan yang kita yakini yang sudah paling level dewa tadi, itu ternyata tidak bisa menolong, juga, obat apa lagi yang kita andalkan? Oleh sebab itu, pada seluruh warga Banyuwangi, aspek pencegahan menjadi lebih penting. Lebih baik kita mencegah tidak terkena daripada nanti sakit dan kemudian kita terkendala dalam penanganan atau perawatan. Maka aspek pencegahan yang paling penting, sekali lagi saya ulangi, protokol kesehatan dengan 3M itu adalah hal yang mutlak dilakukan oleh seluruh orang, seluruh warga. Tidak boleh atau tidak bisa seorang warga menyatakan biarlah saya tidak pakai masker, ini kan badan saya sendiri, kalau kena saya sudah, itu tanggung jawab saya sendiri, resiko saya. Tidak bisa begitu, karena seorang aspek pencegahan tersebut bukan hanya mengkait dirinya sendiri, tapi juga terkait dengan orang di sekitarnya. Jika mereka atau dia adalah orang-orang yang tanpa gejala ya, tapi sebenarnya ada virus COVID di dalam tubuhnya dan dia abai, tidak pakai masker misalkan, dia bisa menularkan kepada orang sekitarnya meskipun orang sekitarnya sudah pakai masker ya. Jadi saya ingin memberikan penjelasan sekali lagi pentingnya pemakai masker. Itu bukan hanya untuk menjaga dirinya sendiri, tapi juga ini menjaga orang yang ada di sekitarnya. Ya, sampai sekarang Mbak Mami, kita meyakini bahwa penyakit ini ditularkan melalui droplet. Droplet itu adalah percikan air ludah yang keluar ketika orang berbicara, batuk atau bersin. Ya. Dan ada kajian ternyata tentang pemakaian masker. Jika kita yang duduk di sini adalah orang-orang yang sehat, ya, yang sehat sudah pakai masker semua nih. Kita berlima di sini sudah pakai masker. Kemudian ada orang lain masuk, dia tidak pakai masker, ya, dan kebetulan dia membawa virus, tapi dia tampak sehat karena OTG, masih muda dia. Maka terus kemudian duduk di sini berinteraksi dengan kita, maka potensi kita tertular sebesar 70%, meskipun kita pakai masker, ya. Kondisi sebaliknya, jika kita orang sehat ini lepas masker semua, berlima kita lepas masker, kemudian ada orang masuk, dia pakai masker dan dia OTG bawa virus, ya, berinteraksi dengan kita, maka potensi kita tertular hanya 5%, meskipun kita tanpa masker, ya. Artinya adalah bahwa sekarang ini yang lebih penting juga adalah bukan bagaimana kita pakai masker, tapi bagaimana kita meminta orang lain yang ada di dekat kita, yang berinteraksi dengan kita, yang lagi ngobrol dengan kita juga harus pakai masker. Itu lebih penting. Oke, jadi itu benar-benar harus disadari dan jangan tersinggung ya kalau misalnya kita melakukan hal yang sama. Justru ini bagian dari bentuk kasih sayang loh. Kalau misalnya kita minta pada orang sekitar kita, pakai maskernya dong gitu ya, benar ya. Nah, ini kalau boleh dikata, kenapa waktunya kok lumayan lama ya? Dari tanggal 31 sampai tanggal 3. Buka kan baru tanggal 4 berarti. Loh, mungkin di daerah lain jauh lebih lama lagi. Ya, sudah melihat ya. Jadi kan gini, ini kan kepentingan bukan hanya kepentingan Banyuwangi sebenarnya, tapi kan juga provinsi. Kita dalam satu provinsi Jawa Timur. Jawa Timur juga angkanya juga tinggi. Penyumbangnya siapa? Salah satunya Banyuwangi. Jadi Bu Gubernur juga punya atensi, Pak Kapolda juga punya atensi, Pak dan Pangdam juga punya atensi yang luar biasa. Bagaimana daerah-daerah bisa ditekan sedemikian mungkin untuk tidak menyumbangkan COVID ini angkanya tinggi di Jawa Timur. Nah, akhirnya yang terjadi adalah
kabupaten kota di luar Banyuwangi sudah membuat surat edaran penutupan tuh jauh sebelum itu, sebelum Natal tahun baru. Jadi tanggal 20, tanggal 19 sudah buat semua dan kemarin itu menjadi referensi kita karena kita menganggap bahwa Banyuwangi masih dianggap ya tadi itu penilaian Pak Rio masih cukup signifikan amannya. Tetapi waktu berjalan begitu banyak kabupaten kota menutup termasuk Bali, ya mau nggak mau orang pasti akan ke Banyuwangi, mau kemana lagi? Itu yang kita khawatirkan bahwa kita akan jadi lonjakan yang luar biasa. Belum lagi potensi hotel kita, okupasinya kan sudah di atas 95%. Artinya kalau dalam satu minggu itu ada sekitar 15 sampai 20 ribu orang di Banyuwangi, itu kita curigai membawa potensi meskipun bandara kita yang lewat wisatawan yang lewat bandara, kereta api dan laut sudah di swab antigen, tapi yang lewat darat ini jujur belum kita berlakukan itu. Sehingga Pak Umul sendiri misalnya. Nah, ini kan juga harus menjadi kekhawatiran kita. Memang satu sisi saya memaklumi kawan-kawan di pelaku usaha pariwisata menjadi kegalau ya, tapi ini keputusan yang pahit yang bisa kita ambil untuk manisnya Banyuwangi. Jadi pahit dari sisi ekonomi. Bagus banget ya buat status ya. Keputusan yang pahit akan berakhir manis. Kepentingan bersama. Kepentingan yang lebih luas. Kemarin 2 hari loh, Mbak. Nggak pernah kita rapat sampai 2 hari itu. Dilanjutkan besoknya lagi rapat karena Pak Kapolda juga satu rapat langsung dengan kita membahas Banyuwangi. Jadi memang ya Banyuwangi ini sudah menjadi focus of interest ya. Jadi perbincangan di mana-mana. Jadi mungkin juga bagaimana kita sebagai orang Banyuwangi juga mencintai. Bagaimana cara mencintai kita? Apa yang diambil oleh Satgas itu adalah keputusan yang paling bijak di antara yang paling pahit. Yang paling manis daripada yang paling pahit. Sudah kita perhitungkan semua. Makanya kenapa hanya hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu hanya 4 hari efektif. Sehingga kawan-kawan saya kira 4 hari ini tidak ada kata lain adalah ayo bahu-membahu dengan Satgas. Karena tugas kita, Mbak, ini berat kalau nggak didukung rakyat. Artinya misalnya dengan suatu bandel gitu, aku tetap buka lah. Ya memang energi kita habis akan nutup. Ya nggak usah begitu, karena tujuan kita adalah bagaimana apa yang kita kerjakan, kebaikan yang kita kerjakan dengan tidak membuka itu adalah menjadi kebaikan orang lain. Nah, kan gitu Pak Rio. Ya, kita nggak membuka aja, itu sudah menjadi kebaikan orang. Jadi contoh saya akan ceritain tadi Pak Rio misalnya masker. Ya. Mungkin kalau kita ngobrol gini kita pakai masker, tapi yang paling rawan yang Mbak harus tahu apa di mana? Di restoran. Waktu makan itu kita buka dan kita jujur 4 hari ini waktu yang cukup bagi saya restoran destinasi untuk merecovery, melihat oh iya suratnya gugus ini suruh tutup, suruh apa perbaiki, meja-meja yang belum ada penyekatnya dibuatin. Itu sudah bagian besar saudara membantu bagaimana dokter-dokter kita bela. Nggak perlu kita bantu uang, bantu dengan tindakan restoran-restoran perbaiki. Karena apa? Saat yang paling rawan tuh saat kita makan. Kita kan pasti lepas masker. Padahal tadi Pak Rio ngobrol lagi pasti. Ngobrol aja harus pakai masker gitu loh. Padahal saat kita makan enggak. Padahal droplet ya. Kalau enggak ada pembatasnya di meja-meja makan kita, ya otomatis ini akan ibaratnya orang lost doll gitu loh. Lost doll langsung ke sana. Makanya ini mumpung 4 hari ini teman-teman yang mendengarkan di radio Belambangan FM interaktif ya memberikan juga kabar bahwa ini waktu yang tepat 4 hari ini, bantulah pemerintah daerah, bantu Pak Kapolresta, bantu Pak Dandim, bantu Satgas bahu-membahu mengatasi ini. Bagaimana Pak caranya Pak? Urunan? Enggak. Pelaku usaha jalankan SOP protokol kesehatan dengan baik. Itu sudah sangat membantu kita bagaimana menekan angka. Lah kalau semua kompak rakyat Banyuwangi Pak, ribuan restoran semua menjalankan itu, masuk cuci tangan semua, mungkin tugas kita nggak terlalu berat Pak. Nggak usah ngobrak-ngobrak jadinya Mbak Mami gitu loh. Karena ya ini PR kita semua. Angka atau warna itu bukan gugus tugasnya. Kita semua, rakyat Banyuwangi. Jadi kami ini hanya merekap atas tindakan-tindakan rakyat Banyuwangi yang misalnya tadi lupa, luput, ngenteng itu bagian itu. Ya, cengkal jari wong Banyuwangi, cengkal aduh. Angel. Ini Pak, yang itu saya kira Mbak yang bisa saya sampaikan. Dan itu memang akan berlangsung dan benar-benar penegasannya amat sangat akan diberlakukan ya di tanggal 31 dan sampai tanggal 3 itu. Nah, kalau misalnya kita sampaikan ini poin-poin yang akan diberlakukan ini adalah seluruh destinasi wisata ini tutup total ya dimaksud Pak? Tutup total. Sebelumnya kita sudah memulai, jadi sebelum ini Mbak sebetulnya di Alas Purwo sudah
Mereka sudah melakukan tanggal 30 sampai tanggal 2 mereka sudah masuk ke Radio Belambangan dan kita Betul. juga sudah menyampaikan. Ya, itu. karena apa? Karena ini menjadi studi kasus teman-teman yang di mana Baluran yang juga menjadi klaster klaster semua di sana. Sehingga akhirnya menutup karena kalau kita khawatir satu aja petugas kena akan menulari yang lain. Bukannya itu terbuka, Pak? Tempatnya. Berpotensi juga. Ini petugasnya yang kena. Nah, kan repot kalau petugasnya yang kena, siapa yang jaga tiketnya kan nggak ada ini. Yang kasus di Baluran adalah bahwa klaster kantor, bahwa teman-teman mereka yang kena semua dan ini menjadi problem. Yang menjadi problem. Jadi jangan hanya berpikir bahwa tempat yang kita kunjungin adalah ruang terbuka, ruang berbasis alam. Mbak Mami, begitu ya. penularan terjadi di kerumunan. Dan ketika orang buka masker, kerumunan itu tidak hanya di dalam ruangan, di luar ruangan pun bisa terjadi kerumunan. Meskipun udara luar ini lebih baik daripada udara di dalam ruangan. Iya. Jadi mesti dipahami bahwa memang itu yang menjadi dasar ya, ditutupnya. Jadi tutup total dari tanggal 31 sampai tanggal 3 Januari. Kemudian ini seluruh kafe ya Pak Bram ya? Seluruh kafe dan juga rumah makan, warung, pasar wisata kuliner dan tempat-tempat kuliner ini bukanya hanya boleh jam 7 sampai jam 8 malam. Ya. Apakah nanti akan ada semacam operasi begitu Pak untuk? Ya, saya pikir untuk pasti. Saya tadi cerita bahwa keberhasilan 4 hari ini bagaimana kita mengendalikan COVID adalah bukan tanggung jawab Satgas saja. Kami sangat terbantu jika kawan-kawan pelaku usaha betul-betul menyadari bahwa ini PR kita bareng-bareng. Sudah, kalau Satgas katanya tutup, ya sudah tutup. Sehingga kita nggak perlu ngobrak-ngobrak. Kan kasihan juga, kita harus... Gak usah delik-delik ya? Kita ini sebagai Satgas harus berbenturan dengan masyarakat. Nggak perlu gitu loh, kalau semua sadar. Sehingga tugas kami nanti akhirnya akan mengendalikan yang lain. Banyaklah masyarakat yang juga kadang... Ngapunten Mbak, ngapunten. Ini kan harusnya menjadi budaya ya. Saya ini masker... Terus hand sanitizer itu di mobil ada, di celana ada, semua ada. Kayak menjadi budaya buat saya. Nah ini bagaimana juga menjadi budaya buat rakyat gitu loh. Kalau kemana-mana nyadar, nah ini saya kira kita bisa tekan bareng-bareng lah itu COVID itu. Bener. Teman-teman harus kalau perlu studi banding rumah sakit aja lah. Karena saya juga keluarga saya kebetulan sudah kena Mbak. Jadi saya tadi coba cerita deh Pak. Iya saya cerita, saya ini keluarga saya ya, di dalam keluarga hampir tidak pernah keluar. Ya, keluarga saya tidak pernah keluar, tetapi ada satu orang ya yang sering keluar dan justru itu merasakan gejala. Jadi karir ternyata membawa pulang dia merasakan gejala-gejala, contoh misalnya lemas, muntah-muntah, tidak merasakan rasa makan tuh hambar Mbak, hambar. Dan akhirnya 9 orang terpapar semua. Terpapar semua dengan kondisi yang sama. Nah ini contoh saja. Dan begitu dirujuk ke rumah sakit, apa yang saya lakukan Pak? Saya melihat langsung bagaimana teman-teman pekerja rumah sakit yang luar biasa berjibaku. Jadi mohon maaf jika misalnya pelayanan rumah sakit ini agak tidak maksimal. Saya kira jangan dokter, perawat, jangan hanya mikiri tentang pasien, mikiri dirinya sendiri untuk selamat aja repot Mbak. Jadi tugasnya akhirnya saya harus mengambil langkah apa? Saya harus mengambil langkah saran Pak Rio, isolasi mandiri Pak, ketat kontrol, dan alhamdulillah dipantau langsung setiap hari pagi siang sore saya pantau. Dan saya koordinasi terus dengan Pak Rio, Pak Dr. Enda, gimana langkah-langkah yang terbaik. Alhamdulillah ini sudah hampir 22 hari dan sudah pulih. Sudah pulih dan ini contoh Mbak. Saya bisa cerita kalau yang lain belum mengalami memang sulit. Tapi saya Kadispar ini diantara mengambil kebijakan dan sudah keluarga saya sudah terpapar, jadi saya tahu persis apa yang dilakukan oleh Satgas yang terbaik. Kemarin di rapat menceritakan pengalaman pribadinya dan keluarganya ini sambil menangis loh Pak. Untung sekarang nggak menangis lagi. Sebetulnya sudah nih Bapak. Bagaimana kawan-kawan dokter itu berjibakunya luar biasa, Dan tentu mereka berupaya untuk menyelamatkan karena itu memang istilahnya tugas ya, sumpah mungkin ya. Sudah bawaan ya. Sudah disumpah Pak dokter ini ya. Oke, beberapa di antaranya memang tempat hiburan yang juga ditutup, kemudian RTH yang sudah ditutup. Artinya masyarakat bahkan ngadeg-ngadeg ning kono ya ora oleh. Tempat berkumpul karena potensi itu ada. Yang kita baca tadi itu misalnya Taman Sri Tanjung, Taman Belambangan, Minggu olahraga. Sementara ya ini waktu ini kita close, tutup dulu.
Kita akan lihat nanti kita evaluasi hari Senin pasti akan rapat lagi gugus bagaimana dengan 4 hari ini. Oke. Oh ternyata kita bisa mengendalikan, berarti ada nilai yang plus yang dan yang kita banggakan bahwa rakyat Banyuwangi tertib ngikutin arahan Satgas, ternyata kita bisa berhasil menekan itu. RTH di bukan hanya Blambangan seluruh kecamatan ya. Seluruh kecamatan ya. Di Maron Genteng itu ramai banget. Rame, Oh, iya, benar, di Gendong. Seluruhnya. Semua. Benar. Jadi kalau ngomong RTH itu kan di setiap kecamatan ada gitu loh ya. Jadi sekali lagi di semua RTH ya, di semua RTH itu di seluruh kecamatan Kabupaten Banyuwangi ini tutup mulai tanggal 31 Desember sampai tanggal 3 Januari. Nah, dalam hal ini tutup itu berarti yoga oleh ngandok-ngandok di sana. Nggak usah lungguh di sana sementara nggak ada. Betul. Oke. Betul. Jadi saya minta teman-teman ya sudahlah, tahun baru ini di rumah saja, nikmati bersama keluarga, amankan keluarga masing-masing, karena kalau kita di rumah itu kita samping mengamankan keluarga juga kita bisa mengamankan orang lain. Oke. Pusat perbelanjaan, mall tutup seluruh Kabupaten Banyuwangi dari jam apa istilahnya dari tanggal 31 berarti besok sampai tanggal ya, ini 3 tutup total ya. Sekaligus saya jelasin ini. Ini Gimana? kan ada, jangan sampai ada pendapat-pendapat yang berbeda. Pak, mall itu kelenti Pak, isu nih ngono tulisannya mall, makin ngeles maning ya. Aja ngeles maning. Emang nggak ada kalau ngomong mall. Iya. Yang kita maksud adalah tempat-tempat yang kita prediksi akan menjadi lonjakan di saat tahun baru. Contoh misalnya Roxy Grosir, Fionata, Kadung ning Genteng ya ono San Ismo, ono maning para niku arane KDS. Ada lagi Pak, ini pusat Pak. Ada lagi yang besar itu, grosirane wong ibu-ibu yang sering belanja rumah tangga. Saya langsung telepon kontak Pak Camat masing-masing untuk menjelaskan, dan alhamdulillah tadi Pak Camat langsung kita bersyukur lah Pak Camat ini menjadi gagah, reaktifnya luar biasa, reaktifnya luar biasa Pak. Jadi proaktifnya luar biasa untuk menjelaskan kepada masyarakat, jangan sampai nanti justru menjadi polemik tadi. Menimbulkan lagi isu baru ya. Caranya baris ini kan bukan toko, bukan mall gitu. Waduh, salah lagi ya. Jadi, tempat yang kita prediksi berpotensi berkumpulnya orang, berbelanja karena kebetulan walaupun kebetulan yang dijual ini grosiran. Biasanya orang kalau sudah ngejar grosiran itu pasti berbelanjanya satu hari penuh, yang dibelanjakan juga jumlahnya banyak dan bawa keluarga. Dan beberapa yang disebut oleh Pak Bram tadi itu adalah pusat perbelanjaan dan juga pusat rekreasi, destinasi belanja. Destinasi belanja. Benar. Tapi terus gimana Pak yang lain? Tim Satgas sudah memikirkan semua, makanya di situ toko-toko dibatasi jam operasionalnya. Masyarakat lokal toko kelontong Yuna, Yutun yang punya itu tetap bisa berjualan. Untuk apa? Untuk mengakomodir toko-toko besar yang kita tutup. Karena kita potensi kalau orang jualan se-Banyuwangi di Pasanggaran di mana-mana kan ada toko-toko kecil tuh. Yang itu kulaknya di toko-toko tadi tuh, yang besar-besar tadi, yang grosiran. Nah mereka tetap bisa belanja, dan kalau di sana nggak antri, mereka kan langsung biasanya beli dikit pulang, sehingga ekonominya tetap bisa jalan. Jadi intinya teman-teman Satgas sudah pemimpin-pemimpin kita sudah sangat bijak memikirkan bagaimana ekonomi tadi tetap bisa berjalan, tapi kita bisa menekan laju COVID ini yang luar biasa. Yang paling terbaru ini adalah bahwa seluruh hotel, homestay, pondok wisata, guest house, penginapan apapun mewajibkan pengunjung melampirkan hasil pemeriksaan rapid antigen. Jadi memang itu saya kira bukan hanya kebijakan Banyuwangi ya, hampir tadi ceritain kemarin tim Satgas juga rapat bahwa kita sudah dikepungkan, kita dari 4 penjuru mata angin nih dalam kalau untuk masuk ke Banyuwangi nih. Misalnya dari bandara sudah swab antigen pasti, ya dari kereta api juga mewajibkan itu. Dari Bali sudah mewajibkan itu juga. Nah tinggal dari darat. Darat ini yang hasil diskusi dari tim Satgas merekomendasikan untuk swab antigen, Mbak. Kami sih tim Satgas sepertinya sudah membuat surat ke provinsi. Artinya membuat surat bagaimana
daerah-daerah destinasi pariwisata yang potensial itu bisa disupport dukungan swab antigen gratis. Sampai saat ini kita sudah dibantu kurang lebih 500 Pak Rio ya. 500 tetapi itu diprioritaskan sementara untuk driver-driver kita, Supir-supir. betul, yang memang mencari pekerjaannya langsung biasa ke Bali. Nyebrang-nyebrang. Ya, Oke. bagaimana terkait dengan itu? Saya pikir masyarakat kita ke depan memang harus menjadi budaya. Saya aja kemana-mana, saya sekarang swab antigen sudah 2 kali saya, ya, 2 kali. Untuk apa? Untuk ya di samping saya mengamankan diri, apalagi saya seorang pemimpin, mungkin kalau saya terpapar anak buah saya, keluarga saya itu jauh. Dan apalagi sekarang murah, ya enggak, ya saya kira kalau untuk ASN misalnya atau aparat itu saya kira sangat-sangat terjangkau lah. Dan yang penting untuk tamu hotel sangat terjangkau. Sangat terjangkau. Karena sangat dia terjangkau. berani nginep di hotel berarti duitnya banyak. Betul, duitnya banyak. Kecuali yang voucher ya. Ya jadi ini pakai voucher ya Pak. Ini bagian dari ini perlu juga ini kan ya, bahwa poin ke-9 adalah pelanggaran terhadap ketentuan yang sudah diberikan ini akan ada sanksi. Nah, sanksinya sampai seperti apa Pak Rio? Ya, jadi memang kalau kita lihat di awal surat itu tadinya, pembuka awal surat itu kan ada dasar ya. Ya, dasarnya juga cantolan hukumnya juga sangat jelas di sini. Oleh gitu sebab ya? itu, setiap pelanggaran akan merujuk pada aturan yang mendasari. Sehingga kita Satgas sangat berpesan untuk sudahlah kita patuhi aja surat edaran dari Satgas tersebut. Jangan sampai ada yang terkena sanksi. Itu aja kita mikirnya ya. Karena sanksinya kalau mendasar itu akan sangat berat. Ya. Karena kemarin itu kan bilang beberapa waktu yang lalu kan sanksi 30.000 gitu kan. Justisi ya. Justisi nih ya. Itu yang Perbup ya. Yang terbaru ini juga sampai 100.000. Tapi 100.000. orang juga jangan bilang cuma 100.000, cuma 30.000. Jangan berpikir kayak gitu gitu ya Dokter Rio ya. Karena sekarang dasarnya Perpres loh ya. Perpres, Pergub. Bahkan undang-undang karantina juga bisa dimasukkan. Oke. Jadi jangan bilang mohon maaf, maksudnya jangan sekali lagi ini tidak ada hubungan apa-apa sama sekali dengan hal-hal yang apa ya istilahnya mungkin kadang suka goreng-goreng begitu. Ini cantolan hukumnya sudah sangat jelas. Kalau misalnya Mami membaca bahwa ini juga cantolan hukumnya adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia juga tercantum di sana, Keputusan Presiden Republik Indonesia juga tercantum di sana, kemudian juga instruksi Presiden juga tercantum di sana, kemudian maklumat dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia juga tercantum di sana, juga ada peraturan dari Gubernur, juga peraturan dari Bupati Banyuwangi dan juga surat keputusan dari Bupati Banyuwangi. Artinya segala aspek yang sekiranya nanti memungkinkan adanya sanksi ini sangat mungkin terjadi ya, begitu ya Dok. Sekali lagi kita berharap benar-benar tidak ada yang akan mendapatkan sanksi, itu aja. Karena kalau kita bersama-sama tadi ya, kita akan bisa mengendalikan pandemi ini di Banyuwangi. Sekali lagi kita mohon kesadaran dan pengertian bahwa kalau kita bersama-sama bekerja dengan mematuhi surat edaran tersebut, insya Allah pandemi di Banyuwangi bisa kita kendalikan. Dan satu lagi, ini bukan wilayah Banyuwangi saja loh. Kalau misalnya Anda betul-betul suka istilahnya membaca berita-berita terupdate di beberapa kabupaten, wilayah, bahkan seluruh Indonesia, ini juga sedang memberlakukan aturan-aturan yang sama. Bahkan tadi Dokter Rio bilang ini Banyuwangi ini rodok telat saja ya. Hanya menutup di tanggal 4 hari saja berlaku, di beberapa tempat itu justru bahkan jauh lebih lama lagi karena memang semuanya ini dalam kondisi saling menjaga. Dokter Rio, mungkin di ujung obrolan kita apa yang ingin Dokter Rio sampaikan kepada masyarakat Banyuwangi? Kembali lagi, kewaspadaan terhadap upaya pencegahan penularan dan penyebaran penyakit ini menjadi sangat penting. Sekali lagi juga kita tidak boleh berpikir tentang diri kita sendiri, tapi kita juga harus memikirkan orang-orang di sekitar kita. Mungkin kepada para kawula muda, para remaja, orang dewasa muda yang masih imunitasnya masih kuat ya, mungkin jika terpapar COVID-19, insya Allah tidak ada gejala. Mereka disebut OTG. Tapi ingat, di rumah ada orang tua kita, kerabat kita ada yang berpenyakit komorbid, dan mereka adalah kelompok-kelompok rentan yang jika tertular dari kita, maka mereka bisa berisiko menghadapi kematian. Maka jika itu terjadi, sangat berdosa kita semua menularkan kepada orang-orang rentan tersebut.
sebaiknya mematuhi saja apa yang sudah dianjurkan dan menjadi keputusan dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Ada tambahan, Pak Bram? Iya, jadi saya closing ini ya. Closing. Jadi yang pertama dalam 4 hari ini adalah titik sentral kita semua. Ini kerja bareng. Tidak ada artinya surat Satgas gugus tugas itu meluncur kalau seluruh elemen masyarakat, utamanya pelaku pariwisata yang mungkin saat ini paling terdampak 4 hari ini merasa, ya anggaplah ini puasa. Puasa akan mendapatkan pahala jika sebenarnya niat kita dikhususkan untuk banyak orang. Kalau semua pelaku pariwisata berpikir bahwa saya niat bahwa 4 hari ini untuk membantu rakyat Banyuwangi, untuk membantu pemerintah daerah, untuk membantu dokter-dokter yang hebat-hebat yang sudah berjibaku, insya Allah ini akan menjadi berkah buat teman-teman. Yang pertama itu, yang kedua adalah 4 hari manfaatkan untuk recovery, untuk memperbaiki. Tadi diskusi kita panjang, oh iya ternyata restoran saya belum ada tutupnya, tak tutup gitu misalnya. Oh ini kok belum bersih, kok nggak ada termoganya, saya siapin. Saya kira kalau ini yang terjadi semuanya, maka saya yakin bahwa, dan kita yakin bahwa perlawanan kita terhadap COVID itu perlawanan rakyat, bukan hanya perlawanan kami yang di birokrasi, ya, bukan hanya perlawanan di TNI dan Polri. Saya kira akan bisa kita menangkan jika seluruh rakyat kompak untuk menjalankan protokol kesehatan. Saya kira itu dari saya. Terima kasih untuk Dr. Rio, Pak Bram, tetap semangat begitu ya, karena saya yakin nanti pun juga mereka nggak serta-merta tidur di rumah karena mereka pun juga akan memantau apakah masyarakat betul-betul menjalankan seperti apa yang sudah menjadi keputusan dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Dalam hal ini adalah Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Banyuwangi. Tetap sehat untuk kita semuanya. Amin. Tetap bisa menjalankan tugas dengan baik. Dan ini mungkin obrolan di penghujung tahun 2020. Semoga kita masih bisa ngobrol nanti di 2021. Amin. Sekaligus kita mengevaluasi sekitar 4 hari pelaksanaan untuk keputusan ini, apakah memberikan dampak yang baik. Semoga juga malah bisa mengubah warna yang dari orange bisa kembali ke kuning. Sehingga kita bisa beraktivitas lebih leluasa lagi menjalankan apa-apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita semuanya. Terima kasih Pak Rio, Pak Bram. Saya kembali ke rekan saya Lydia. Ya, terima kasih Mami dan juga Dr. Rio dan juga Pak Bram yang sudah memberikan penjelasan tentang surat edaran ini dari Satgas COVID-19 ya. Jadi per besok per 31 Desember itu sudah mulai berlaku. Jadi ya harapannya ini bukan ini ya, cuman awal-awalnya aja ya. Untuk patuh pada peraturan, tapi nanti sampai akhir, sampai selesai itu juga selalu patuh pada peraturan ya. Saya Lydia mengakhiri dulu perjumpaan kita karena ini sudah lewat, ini sudah jam 12, jadi Female-nya juga sudah close. Sebentar lagi ada program Non-Stop Hits yang bisa Anda simak ya. Selamat siang dan selamat beraktivitas. 88,1 Gelombang FM Interaktif Inspiratif. Jalan Melati 08, telepon 0333 417 027. Fanpage Radio Blombangan FM, Twitter @blombangan881 FM, live streaming blombanganfm.com.